Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Melani Ida Marini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sosiologi kelas 10 ya. Materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah keteraturan sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Robbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Baiklah, kita mulai apa yang dimaksud dengan keteraturan sosial. Kita mulai dari pengertian keteraturan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Emir Durkheim, beliau mengatakan bahwa keteraturan sosial adalah suatu set, suatu bagian dari norma sosial di dalam masyarakat. Syarat keteraturan sosial. Keteraturan sosial dapat kita capai apabila ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan keteraturan. Yang kedua, adanya norma sosial atau kita sebut dengan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan serta peradaban manusia. Yang ketiga, diperlukan adanya aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum ini adalah mereka-mereka yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penegak hukum. Apa saja unsur-unsur keteraturan sosial? Sebagaimana yang kita ketahui, unsur-unsur keteraturan sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tertib sosial, order, keajegan, dan pola. Apa sebenarnya masing-masing dari unsur-unsur ini ya? Kita akan mempelajari lebih lanjut. Kita mulai dari unsur yang pertama yaitu tertib sosial. Ya. Disebut dengan tertib sosial, ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan di dalam masyarakat di mana kehidupannya kita lihat sangat teratur. Kehidupan di dalam masyarakat itu sesuatu yang dinamis ya, sebagai hasil dari hubungan sosial yang harmonis dan selaras dengan norma dan nilai sosial dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah order ya. Order ini adalah sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya adalah keajegan ya. Keajegan ini adalah suatu keteraturan sosial yang tetap, maka disebut dengan ajeg ya. Ajeg itu adalah sesuatu yang tetap, relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan selaras antara tindakan, norma, dan nilai dalam interaksi sosial. Dan yang keempat adalah pola. Disebut dengan pola karena di sana ada gambaran, ada corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Selanjutnya adalah bagaimana kita mewujudkan adanya keteraturan sosial di dalam masyarakat. Maka perlu ada langkah-langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama ya adalah adanya kesadaran yang tinggi dari setiap individu untuk mewujudkan keteraturan sosial. Yang kedua adalah adanya pranata sosial yang mendukung. Pranata sosial ini disebut juga dengan peraturan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Kemudian adanya norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat di mana norma ini sudah teruji. Kemudian diperlukan juga adanya aparat penegak hukum, adanya kepedulian terhadap sesama, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat bisa bersatu padu untuk mewujudkan lingkungan sosial yang bebas dari adanya pelanggaran. Tapi untuk mewujudkan keteraturan sosial ternyata tidak semudah membalik telapak tangan ya. Di sini ada faktor penghambat terwujudnya keteraturan ya. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia ini, faktor penghambat terwujudnya keteraturan
ada dua, walaupun nanti mungkin ketika kita bahas akan ada banyak sekali ya faktor penghambat terwujudnya keteraturan, tapi di sini ada dua poin penting ya, faktor penghambat terwujudnya keteraturan. Yang pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam masyarakat dan adanya konflik antar kelompok. Demikian anak-anakku, sekilas kita sudah membahas tentang keteraturan sosial di dalam masyarakat. Semoga dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini semakin menambah wawasan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.